Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang teknik pengumpulan data. Oke, penjelasan pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu tentang definisi data, teknik, dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, B. Skala instrumen dan teknik menyusun angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang tidak memerlukan kedatangan langsung dari sumber data. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan angket merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-test, yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dilajukan oleh responden atau peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Angket dikenal dengan sebutan kuesioner. Alat asesmen ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yakni judul angket, pengantar yang berisi tujuan atau cara pengisian angket, dan item-item pertanyaan. Bisa juga opini atau pendapat dan fakta. Angket berfungsi untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain, evaluasi program BK, dan untuk mengambil sampling sikap dari responden. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Fakih Ahmad Ayubi ingin melanjutkan pembahasan dari Muhammad Arif Jauhari, yang mana saya akan menjelaskan bab C, di mana itu tentang metode observasi, teknik observasi. Nah, pada teknik observasi ini kita diarahkan langsung menuju pengamatan langsung terhadap suatu objek, di mana kita bisa ambil sampel objek apa yang kita ambil, misalnya orang ataupun lembaga atau juga perusahaan, bebas. Nah, contoh pengambilan sampel ini untuk kita memudahkan bagaimana cara pengambilan data-data jadi kita nggak perlu ambil ke seluruhnya gitu, kita hanya perlu menggunakan sampel-sampel tertentu, gitu saja. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bab tentang teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini kita diarahkan ke sesi tanya jawab, di mana kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang narasumber, di mana narasumbernya itu merupakan seorang yang penting ataupun menguasai di bidang tersebut apa yang ingin kita tanyakan. Misalnya kalau kita ingin menanyakan tentang bidang pertanian, kita tanyakan pada orang yang bersangkutan, ataupun bidang mesin, kita tanya kepada yang bersangkutan, dan pakar-pakar, misalnya kita bertanya tentang ekonomi, kita bertanya pada pakar-pakar ekonomi. Nah, pada sesi wawancara ini kita sebelumnya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan di mana terkait 5W tambah 1H untuk kita tanyakan kepada narasumber. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita ambil kesimpulan, apa kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil wawancara tersebut. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Kak Ega Sartika. Kepada Kak Ega Sartika saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Sartika, saya dari kelompok 7, dan makalah kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data. Di dalam teknik pengumpulan data juga terdapat teknik observasi, yaitu merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang harus diteliti. Dan dalam suatu objek yang akan diteliti itu dapat suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis dan rinci terkait hal-hal yang akan diamati. Periode dalam observasi ini berbeda-beda tergantung jenis data yang akan dikumpulkan. Observasi telah menjadi salah satu bentuk metode ilmiah. Kemunculan observasi ini sebagai menambah variasi metode dalam pengumpulan data yang dapat digunakan dengan menggali informasi dunia. Observasi dapat dilacak pada kemapanan akar teoretis metode interaksionis simbolik, karena dalam pengumpulan data peneliti sekaligus dapat berinteraksi dengan subjek penelitian. Observasi juga memiliki materi atau biasa disebut dengan objek yang akan diamati, yaitu perilaku verbal, perilaku nonverbal, peristiwa kejadian, latar, waktu, dan tempat, dan yang terakhir itu. Selain teknik observasi juga ada yang namanya teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian yang dalam pelaksanaannya terjadi proses percakapan antara wawancara dan interview, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan. Dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang akan lebih mendalam lagi. Wawancara juga merupakan salah satu periode yang cukup handal dan sering digunakan dalam rangka menggali data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencari tujuan informasi psikologis. Secara umum juga wawancara memiliki karakteristik yang hampir sama dengan interaksi sosial yang akrab, dan dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah situasi di mana terjadi interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan pedoman wawancara berdasarkan pada hasil tugas atau tugas yang diberikan kepada yang diwawancarai.